Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang telah hadir di dalam perkuliahan ini. Saat ini kita masih di dalam perkuliahan tentang sistem mekanikal, di mana kita akan eksplorasi terhadap sistem pemadam kebakaran. Kita masuk saat ini di minggu yang ke-12. Kita tahu bahwa yang kita bahas saat ini adalah sistem pemadam kebakaran terhadap bangunan. Jadi kita akan merencanakan, kita akan berusaha mempelajari supaya nanti kita di dalam merencanakan mengerti akan guidance yang perlu kita pahami. Apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api, yang mana bencana kebakaran tersebut pastinya menimbulkan kerugian. Api adalah suatu reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, udara, dan bahan bakar, yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Seketika api adalah elemen-elemen mendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Ini adalah referensinya dari ILO 2018. Berlangsungnya suatu pembakaran diperlukan komponen keempat, yaitu rangkaian reaksi kimia atau chemical chain reaction. Teori ini dikenal sebagai piramida api atau tetrahedron. Rantai reaksi kimia adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang ada saling bereaksi secara simultan ya. Kemudian kebakaran terjadi karena bertemunya 3 unsur. Yang pertama adalah bahan dapat terbakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadi kebakaran. Ada 3 wujud bahan bakar, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya. Benda padat, bahan bakar padat terbakar akan meninggalkan sisa berupa abu atau arang setelah selesai terbakar, contohnya kayu, bara, plastik, dan lain sebagainya. Benda cair, dan benda gas. Yang kedua, zat pembakar, yaitu adalah dari udara, dan mana membutuhkan paling sedikit sekitar 50% volume oksigen dalam udara agar terjadi pembakaran. Dan yang berikutnya adalah panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas lain, panas matahari, permukaan yang panas, nyala terbuka, gesekan, dan sebagainya. 3 unsur di atas dapat kita ketahui bahwa api yang tidak dikontrol dapat mengakibatkan kebakaran. Kebakaran merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh api atau pembakaran yang tidak terkawal. Menurut Peraturan PU nomor 26 garis miring PRT garis miring M 2008, bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan adalah ancaman potensial yang derajatan terkena pancaran api sejak awal kebakaran hingga penjalanan api yang menimbulkan asap dan gas. Hal ini tentunya membahayakan nyawa manusia, bangunan, atau ekologi. Kebakaran bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Kebakaran lazimnya akan menyebabkan kerusakan atau kemusnahan pada lingkungan bina dan kecederaan pada manusia. Kebakaran bersumber dari api. Api memiliki filosofi. Saat kecil bisa dibilang teman, tapi sudah besar menjadi musuh. Ini adalah gambar daripada kebakaran. Sarana penyelamatan. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk digunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran, gempa bumi, dan bahaya kepanikan. Pengaturan pengamanan terhadap bahaya kebakaran, gempa bumi, dan kepanikan tersebut pada bangunan, gedung, dan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan menyelenggarakan bangunan gedung yang aman terhadap bahaya-bahaya tersebut. Bangunan bertingkat tinggi juga harus memenuhi syarat mencegah bahaya kebakaran dari Dwi Tanggoro 2000 ini, yaitu 1. Mempunyai bahan struktur utama dan finishing yang tahan api, yang kedua mempunyai jarak bebas dengan bangunan-bangunan sebelahnya, yang ketiga melakukan penempatan tangga kebakaran sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Ini yang harus dipenuhi ya ketika bangunan tinggi, kita mendesain sebuah bangunan tinggi. Yang keempat, mempunyai pencegahan terhadap sistem elektrikal. Yang kelima, mempunyai pencegahan terhadap sistem penangkap petir, mempunyai alat kontrol untuk ductile, mempunyai sistem pendeteksian, mempunyai alat kontrol terhadap lift, melakukan komunikasi dengan stasiun komando sistem kebakaran. Ini biasanya di security ya, untuk komando dengan pemadam kebakaran, kepolisian, dan lain sebagainya. Persyaratan perencanaan bangunan bertingkat tinggi harus memperhatikan perlengkapan instalasi yang upaya berkaitan dengan pencegahan, pengatasan, dan media penyelamatan. Kemudian ini ada sistem pemadam kebakaran. Adapun sistem pemadam ada penguraian, pendinginan,
isolasi blasting effect system. Ini merupakan sistem dari pemadam kebakaran supaya api tidak terkendali ya. Ini item-item seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian instalasi pemadam api ada dua ya, ada instalasi tetap dan semi otomatis dan otomatis ya. Kalau kita lihat sistem semi otomatis ini api, kemudian dari alat deteksi membaca, kemudian panel alarmnya, kemudian manusia menghidupkan sistem start ini, manusia yang sebagai triggernya, kemudian alat pemadam api aktif. Atau kita mau lihat dari sistem otomatis ya, api, kemudian alat deteksinya membaca, kemudian panel alarmnya dia memberitahu ke panel alarm, kemudian panel alarmnya kasih informasi kepada sistem start, setelahnya start, lalu pemadam apinya akan dengan sendirinya akan memancarkan daripada itu. Kemudian kita lihat ada sistem deteksi awal ya. Deteksi awal ini alatnya adalah smoke detector. Mempunyai kepekaan yang tinggi akan memberikan alarm jika terjadi asap di ruang yang terpasang alat tersebut. Alat deteksi alat api ini mendeteksi nyala api dengan menangkap sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh api tersebut. Kemudian alat deteksi panas, heat detector, dapat memberikan tanda bahaya kebakaran dengan cara membedakan kenaikan temperatur panas dalam ruang. Ini merupakan alat deteksinya ya. Jadi ada yang asap, ada yang api, ada yang panas. Dia ada yang panas berapa derajat dia akan aktif. Kemudian kalau smoke-nya, asapnya terlalu banyak, dia juga akan aktif. Ataupun dengan api ya, jadi kalau udah api baru dia akan aktif. Kita lanjutkan fire fighting system sprinkler. Sistem ini menggunakan instalasi pipa sprinkler bertekanan dan head sprinkler sebagai alat utama untuk memadam kebakaran. Sistem sprinkler ada dua macam, yaitu wet reaction system, yaitu seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air bertekanan dengan tekanan air selalu dijaga dengan tekanan air tetap. Dry riser system, seluruh instalasi pipa sprinkler tidak berisi air dengan peralatan ini akan mengalirkan air secara jika instalasi sprinkler memerintahkannya. Jadi di sini dia kalau yang wet ini dia sudah berisi, jadi begitu ada perintah, begitu ada kode dia akan langsung keluar. Tapi ada juga yang dengan dia isinya kosong. Fire fighting system hidran. Sistem ini menggunakan instalasi hidran sebagai alat utama pemadam kebakaran yang terdiri dari box hidran dan aksesoris, pilar hidran dan semen. Box hidran dan aksesoris instalasinya selang hose atau disebut dengan fire cabinet FHC. Ini gambarnya ada di samping ya. Kemudian pilar hidran yang dengan box hidran di sampingnya. Ini semua ada di samping ini, ada boxnya, ada pilar hidrannya, ada nozzle-nya, ada itu. Kemudian sistem hidran ini juga terdiri dari dua sistem, yaitu wet riser system dan dry riser system. Ini sama juga seperti halnya dengan sprinkler tadi ya. Seperti halnya sistem sprinkler juga ada tekanan dalam pipa yang instalasi menurun, maka pompa joki akan bekerja. Ini begitu menurun, pompa joki bekerja dan dia akan langsung semprotkan air. Fire fighting extinguisher. Fire extinguisher atau lebih dengan nama APAR. Ini sering kita jumpai ya di rumah juga ya, di pabrik-pabrik atau di bangunan gedung. APAR biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis yang disesuaikan dengan peraturan dinas pemadam kebakaran. Ada jenis APAR ya, APAR tipe A, multipurpose dry chemical powder. Ini mana-mana bisa nih dry chemical ini. Kemudian yang B, gas CO2 6,8 kg. Tipe C, gas CO2 10 kg. Tipe D, multipurpose dry chemical powder 25 kg. Ini tergantung bangunan yang dimilikinya ya, apa dia punya kegiatan akan menyesuaikan daripada APAR ya. Baik, selanjutnya ini adalah gambar daripada sistem pemadam kebakaran pakai sprinkler ya. Ini bagaimana penempatan pompa jokinya, kemudian di mana dia akan menghisap airnya sudah disiapkan di sini.
Kemudian kita lihat ini bagaimana penempatan spindler-spindler ini di dalam bangunan ini, bangunan gor ini, pompanya berada di luar ya. Ini bagaimana kita menghitung menempatkan spindler ini supaya semburannya merata di dalam bangunan yang kita rencanakan. Baik, kemudian tugas kita untuk pembahasan ini adalah cari dan jelaskan di dalam PPT bagaimana pemasangan spindler pada bangunan. Kalian searching di internet ya, di mana saja bagaimana sistem pemasangan spindler yang menurut kalian mudah dimengerti ya. Kalian masukkan di dalam PPT, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu untuk mata kuliah untuk kuliah kita hari ini. Kita akan bertemu di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.